Halo semuanya, selamat datang kembali di channel CCAI. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara membuat lingkungan pengembangan yang optimal menggunakan Docker untuk proyek aplikasi menggunakan Laravel 11. Jadi di sini kita akan melakukan instalasi, konfigurasi Dockerfile dan Docker Compose sehingga kita bisa menjalankan Laravel 11 di environment yang sudah kita siapkan sehingga lingkungan pengembangannya bisa menjadi lebih optimal. Pernah nggak kalian bekerja dengan tim dan mengalami masalah karena lingkungan pengembangan yang berbeda-beda? Misalnya, kode kalian jalan di laptop sendiri, tapi saat dicoba di laptop teman atau tim kalian, tiba-tiba ada error dan akhirnya muncul kalimat-kalimat klasik. Di laptop saya bisa kok, saya sendiri dulu sering mengalami hal seperti itu. Dan ternyata permasalahannya ada pada environment yang tidak sama di setiap laptop pada tim saya. Jadi di video ini, saya akan berbagi pengalaman dan menunjukkan cara membuat lingkungan pengembangan yang konsisten dan optimal dengan Docker dan Laravel 11. Jadi siapkan catatan kalian, mari kita mulai. Permasalahan terbesar yang saya alami ternyata ada pada environment pengembangan yang tidak sama. Jadi di laptop tim saya itu menggunakan berbagai OS yang berbeda. Contohnya seperti ini. Di sini ada laptop A, laptop B, dan laptop C. Pada laptop A, PHP-nya 8.1, Node-nya 18.15.0, Postgres-nya 14, dia menggunakan Windows. Di B ada PHP 8.1, Node-nya 20.10.0, Postgres 15, dia menggunakan Linux. Kemudian di laptop C, dia menggunakan PHP 7.4, Node 14, MariaDB, macOS. Nah, sedangkan projectnya menggunakan Postgres. Jadi, dari ketiga orang ini, karena berbeda-beda, sehingga kode juga tidak berjalan dengan maksimal di laptopnya gitu. Misalkan kayak ketika compile, perbedaan versi pada node-nya, sehingga menyebabkan hasil compile-nya pun menjadi tidak identik, tidak sama seperti itu karena kemungkinan ada perubahan di bagian kodenya. Kemudian versi Postgres ini juga berbeda, apalagi yang satunya pakai Maria ya, walaupun bisa diidentifikasi ke MySQL supaya bisa berjalan, tapi tetap saja kadang implementasi kodenya berbeda. Ada kode SQL di Maria yang tidak bisa dijalankan di Postgres atau beda sintaks. Nah, itu akhirnya siapa yang harus mengalah jika seperti ini? Misalkan laptop C yang harus menyesuaikan, sedangkan kemungkinan di laptop C ini juga sedang mengerjakan suatu proyek gitu. Nah, akhirnya ada masalah seperti ini, akhirnya terpikirlah apa yang bisa saya gunakan agar permasalahan ini selesai dan tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini ketika mengerjakan sebuah proyek gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan Docker dan memang efeknya itu sangat baik ya untuk di pengembangan. Sebelum kita mulai untuk pembuatannya, mari kita bahas sedikit tentang Docker. Jadi Docker itu apa sih? Docker itu adalah sebuah kontainer, di mana kontainer ini bisa kita bayangkan sebagai sebuah PC, yang di PC itu bisa kita instalkan operating system seperti Ubuntu misalkan. Kemudian di dalam Ubuntu itu bisa kita instalkan environment. Di sini ada kita instalkan PHP 8.2, Node 20.10.0, Postgres 14. Tidak hanya satu, di dalam kontainer ini kita bisa mengisi lagi beberapa OS di dalamnya gitu ya, atau elemen-elemen di dalamnya. Kemudian dari sini semua konfigurasi ini itu disederhanakan ke dalam file ya. Jadi ada file Docker Compose dan Dockerfile. Kan kalau kita lihat, apa kita harus menginstal Ubuntu seperti menginstal OS Linux pada umumnya, terus kemudian menginstal PHP, Node dan Postgres 14-nya ini satu-satu? Tidak, kita masukkan ke dalam sebuah file untuk konfigurasinya ya, yaitu Docker Compose dan Dockerfile. Nanti yang kita jalankan itu hanya tinggal ininya saja, Docker Compose dan Dockerfile, sehingga nanti akan langsung menghasilkan sebuah kontainer itu sendiri gitu ketika di run. Satu bundle itu kita berikan, jadi ada di Windows, di Linux, ataupun di macOS, itu kita kasih bundleannya itu sehingga mereka bisa menjalankan environment yang sama gitu. Tapi tetap saja ya, di masing-masing ini harus terinstall Dockernya dulu agar file konfigurasinya ini bisa dijalankan dan kontainernya juga nantinya berjalan dan bisa kita gunakan untuk developing. Karena kita juga bisa bayangkan seperti flash drive atau USB yang di dalamnya ada file ya, konfigurasi yang kita butuhkan, terus kita colok di komputer A, kita colok di laptop B. Nah, tetap saja di PC-nya itu harus ada lubang USB-nya sehingga USB-nya ini bisa dicolok. Jadi seperti itu. Jadi di komputer di masing-masing komputer ini yang ada Windows, Linux, dan macOS ini harus sudah terinstall Docker juga. Oke, jadi langkah pertama adalah menginstal Docker di mesin kita atau di laptop kita ya. Jadi kalian bisa mengunjungi situs resmi Docker. Jadi di sini ada kalau kita lihat ada www.docker.com. Kemudian di bagian produk ini ada Docker Desktop. Nah, di bagian sini kalian bisa install sesuai dengan sistem operasi yang kalian gunakan. Oke, setelah Dockernya terinstall, akan muncul seperti ini ya tampilannya.
Ini di macOS yang mungkin kalau di Windows akan berbeda tampilannya, tapi intinya pasti sama, ada tab-tab ini, kemudian tampilannya seperti ini. Nah, ini kita baikkan saja karena kita tidak akan bekerja di sini. Lalu kemudian kita masuk ke terminal ataupun bisa lewat file explorer yang kalian gunakan ya. Jadi bisa kita buat folder dulu untuk nama projectnya. Mungkin kita beri nama template project ya, project. Kemudian masuk ke foldernya. Jadi sini kosong. Oke, kemudian kita buat sebuah file dengan nama docker compose.yaml dan docker file. Oke, jadi sekarang di folder ini sudah ada dua file ya, docker file dan docker compose. Kemudian kalian buat lagi folder dengan nama app. Nah, di sini kita akan meletakkan aplikasi kita. Jadi kalau misalnya project ini multi app, dia akan bisa terkoneksi nantinya. Oke, sementara seperti ini dulu. Jadi ada file docker file tanpa extension ya, jadi nggak ada dot apapun. Terus kemudian ada file docker compose.yaml, kemudian ada sebuah folder dengan nama app. Oke, jadi setelah itu saya akan jelaskan dulu mengapa saya membuat struktur foldernya seperti ini. Jadi kalau kita lihat misalkan di dokumentasinya Laravel, ini Laravel 11, ketika kita masuk ke sesi instalasi ya, installation, terus ada di sini. Jadi di Laravel juga sudah menyediakan instalasinya by Docker. Jadi tinggal melakukan ini, nah dia akan ada Docker gitu, bisa dijalankan di Docker dengan cara seperti ini. Vendor shell up, maka dia akan berjalan di Docker. Nah, kemudian kalau kita lihat struktur foldernya, dia akan seperti Laravel biasanya. Cuman ada tambahan ini, docker compose.yaml. Sebenarnya bisa saja kalian membuatnya seperti ini ya. Jadi di dalam foldernya ada docker compose. Nah, konfigurasinya kalian taruh sini, jalan-jalannya juga di dalam sini. Cuman kalau menurut saya, ini kan kita kan buat sebuah template project ya. Biasanya apps yang saya buat itu tidak berdiri sendiri gitu. Jadi mungkin apps itu nanti akan ada service mikronya, terus kemudian ada database yang terpisah, terus kemudian bisa multi app. Front endnya mungkin kita akan menggunakan hal yang beda. Nah, itu kalau misalnya kita taruh di sini, itu kurang strukturnya kurang oke aja menurut saya, karena tidak menjadi base untuk semua projectnya gitu. Sedangkan kalau kita buat seperti ini, app-nya, folder app ini kita akan isi misalkan base projectnya yaitu Laravel template-nya, kemudian microservice pun akan ada di dalam sini, kemudian misalkan front end-nya pun di luar ya, maksudnya pecah gitu, nggak jadi satu, nggak monolitik. Nah, kita simpan di apps juga, kemudian settingannya hanya satu, ini docker compose.yaml. Kita hanya jalankan sekali perintah, semua fungsinya akan berjalan seperti itu. Dan kemudian project Laravelnya pun akan bersih ya, jadi nggak ada file docker. Jadi kita bisa nge-pushnya sebagai aplikasi aplikasi Laravel biasa tanpa docker. Kemudian kita juga bisa mempushnya sebagai satu bundle satu bundle aplikasi gitu, udah plus docker gitu, dan kita tinggal jalankan perintah dockernya, kemudian itu jalan semua gitu. Nah, itu biasanya saya buatkan struktur seperti ini, sudah di dalam sini. Nah, folder bundle inilah yang akan saya berikan ke tim gitu, atau ini kita upload ke Git ya. Jadi enak, di komputer lain udah tinggal jalanin docker up gitu lah, docker start untuk menjalankan dockernya. Itu nanti kita akan bahas di setelah ini ya. Oke, jadi selanjutnya kita akan menginstal dulu project Laravel ke dalam folder app. Jadi kalau kita masuk ini app, kemudian kita bisa install Laravel seperti biasa dulu. Laravel new, kita mungkin sebutnya apa ya, base atau template, kita samakan saja lah. Kita no starter kit karena kita akan install tema sendiri ya. Kita pakai Bootstrap, jadi nggak cocok kalau misalnya mau pakai Tailwind. Pilih ini no dulu. Ada pemilihan database, saya mau pakai Postgres no karena database belum ada ya.
Oke, sudah selesai. Kemudian kita bisa masuk ke foldernya template project. Template project. Kita lihat. Oke, ini struktur Laravel biasa ya. Kita sudah setting seperti ini. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita setelah Laravelnya sudah terpasang, kita akan konfigurasi untuk Docker Compose-nya.